Allah hati tetap bersama dan guru-guru kita sudah bersama kita dari pagi ini, dan alhamdulillah guru kuliah kita pada Ustadz Al-Habib Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Hussein Al-Munawar sudah bersama dengan kita. Mohon izin menyapa. Apa kabar Ustadzi? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Saya secara pribadi sangat senang Ustadz bisa menyapa kembali Ustadz. Saya kemarin subuh hari Sabtu pagi juga mengikuti Zoom-nya Ustadz, ada pengajian pada subuh. Saya ikut menyimak Ustadz, dan amin. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu kita duduk bersama, saat itu di Aula SC, Student Center. Saat itu juga pembukaan trik, tepatnya tanggal 15 September 2019. Saat itu duduk bersama kita, saya, Hussein, kemudian Antum, Ustadz, kemudian bersama guru kami juga, Pak Kiai Haji Syarifuddin Muhammad, pendiri Hikmah sekaligus Wakil Imam Besar Istiqlal, dan juga guru kami ada Ustadz Yasir Arafat Lubis juga. Pas itu kita masih bisa duduk bersama tanpa jarak dan tanpa masker, karena saat itu negeri api belum menyerang Ustadz, maksudnya pandemi. Amin. Ya, alhamdulillah 2 tahun berlalu kita dirundung ujian, namun itu tidak menjadi sebuah penghalang kita bisa silaturahmi lagi Ustadz. Mohon izin saya menjadi moderator Antum lagi, nggak apa-apa Ustadz ya. Amin. Alhamdulillah. Silakan. Baik, Ibu Bapak, Mas Mbak, Kang Teteh, saudara-saudari, adik-adik, jamaah Zoomiyah yang berbahagia. Mohon izin saya sebelum menyilahkan kepada guru mulia kita menyampaikan insya Allah nasihatnya, petuahnya, segala ilmunya, pengalamannya. Mohon izin untuk menyampaikan CV daripada beliau. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan penghormatan pada yang pertama adalah para guru, alim ulama, asatid wal ustadzat, pada guru kita Profesor Dr. Habib Kiai Haji Said Akil Hussein Al-Munawar dan Dr. Hassani Ahmad Said MA. Semoga Allah sehatkan, panjangkan usia umurnya sehingga kita makin sering mendengarkan segala nasihat dan petuahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ibu Rektor dan pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Haji Amani Burhanuddin Umar Lubis LCMA ataupun yang wakili. Kemudian kepada pembina kami, kakak-kakak kami, para senior, alumni yang turut bergabung dalam acara mulia kita, terutama kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Tholabi Karli SHM HMA yang tadi sudah memberikan sambutannya. Alhamdulillah panjang sekali gelarnya. Insya Allah kita adik-adik akan seperti beliau, seperti Prof. Amin. Ustadz Hussein. Ustadz. Ya, siap Ustadz. Saya menyampaikan salam dulu untuk guru kita, Prof. Agil. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Salam. Udah kangen nih. Insya Allah ketemu di Maluku. Amin. Sehat, Prof. Sehat. Silakan, Ustadz Hussein. Baik. Ustadz Abi banyak yang dengar nih salam-salaman mau ketemu di Maluku. Berarti kami adik-adik semua diajak dong. Kita harus bilang Prof Agil dulu tuh. Dia diajak Prof. Boleh lah, insya Allah ya Prof. Yang ketua LPTQ itu kan Tholabi bukan saya. Siap Prof, siap. Apa? Dibalikin lagi Ustadz Abi. Hikmah. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari jamaah Zoomiyah sekalian, kami lanjutkan. Yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan jajaran pengurus Hikmah 2021 dan panitia training kader Hikmah Abang Robi Awaludin, Koordinator Departemen Pendidikan dan Kaderisasi Neng Ayi Husni Fitriani, serta Ketua Pelaksana TRIK Abang Dia Nabil. Kemudian
adik-adikku peserta training kader yang aku sayangi karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebenarnya di layar kita sudah nampak wajah gagah ganteng daripada guru mulia kita. Masya Allah. Amin. Tetap seperti ini. Ketika kami pertama kali bertemu juga masih terus seperti ini. Beliau Profesor Dr. Habib Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawar, MA. Alhamdulillah Prof, sama-sama ada nama Husainnya. Semoga saya bisa tabarukan juga. Tapi kalau beliau Al-Munawar yang diterangi oleh cahaya Al-Quran, kalau saya Al-Tigoli Ustaz, saya orang Tegal Ustaz. Baik. Ibu bapak saudara-saudari jamaah Azumiyah sekalian, selanjutnya guru kita beliau Profesor Dr. Habib Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawar MA. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 26 Januari 1954. Beliau beralamatkan di Sektor 8 Komplek River Park, Blok GF1, nomor 36 Bintaro. Deket ini, jadi harusnya kita sowan ini. Kalau sudah boleh sowan, Prof, mohon izin sowan, nanti kami berserta adik-adik langsung tatap muka, Prof. Amin. Nomor yang bisa dihubungi 08189966 bintang-bintang. Nah ini saya belum minta izin ke Prof sehingga saya bintangi 2 nomor terakhir. Coba aja ya dari 01 sampai 99, cuma 100 kemungkinan lah. Pasti satu diantara nyambung. Baik, selanjutnya adalah pendidikan beliau S1 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang 1975. Kami masih di alam ruh, Prof. Kemudian LML Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah 1979. Bahkan orang tua kami belum saling mengenal. Kemudian master beliau, Master of Art, Fakultas Syariah, Universitas Ummul Qura, Alhamdulillah, 1983. Kemudian PhD, Doktor, Fakultas Syariah di Universitas yang sama tahun 1987. Kemudian riwayat pengabdian beliau, khidmah beliau dengan jabatan Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong 2001 sampai 2004, Kaprodi Tafsir Hadis Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1998 sampai 2000, Ketua IPKOH Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafidh Hafidhah, kemudian Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2001 sampai 2004. Prestasi sebenarnya banyak, sepertinya 100 slide pun tidak akan cukup untuk menerangkan prestasi beliau. Namun saking tawadunya beliau, hanya satu yang beliau tuliskan pada kurikulum vitae, yakni beliau bisa menghasilkan sebuah mahakarya Ijaz Al-Quran dan metodologi tafsir, penerbit Dina Utama Semarang, Dinas, Toha Putra Group pada 1993. Bayangkan, sudah 20 tahun lebih sejak ini, karya ini berarti banyak yang sudah beliau tentu hasilkan untuk bisa dinikmati oleh kita, para muridnya. Amin. Beliau mempunyai moto Al-Quran sebagai pedoman hidup. Alhamdulillah. Sepertinya istiqomah 2 tahun yang lalu juga motonya ini, Prof. Kemudian beliau akan menyampaikan sebuah materi dengan tema generasi Qurani yang mulia, pondasi karakter bangsa. Generasi Qurani yang mulia, pondasi karakter bangsa. Nah, ini adik-adik calon anggota Hikmah bisa sedikit lagi saya ingatkan, temanya adalah generasi Qurani yang mulia, pondasi karakter bangsa. Sebelumnya mohon izin Prof, karena ini Hikmah, saya juga pengen bersolawat. Teman-teman, adik-adik, mari bersolawat bersama. Paling 2 menit Prof, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, segala puji kami panjatkan padamu Rabbi, kepadamu kami mengabdi, kepadamu berserah diri. Salam cinta Habibi qalbi, salam rindu sepenuh hati. Wajahmu berseri-seri, engkaulah idaman kami. Siapa? Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Obat mujarab harus diramu, pahit rasanya itulah jamu. Selamat datang adik-adikku, selamat belajar menimba ilmu. Prof. Said Adil, Dr. Hasani, duhai guruku, kami murid yang dahaga ilmu. Ajarkan kami apa itu akhlak sebagai pedoman hidup kami kelak. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Aduh adik ke meja putih, cantik ganteng rupa-rupanya. Jadilah generasi Qurani, sungguh idaman para mertua. Amin amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Kayaknya di hikmah doang, Prof, yang moderatornya kayak gini, Prof. Mohon maaf. Baik. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik jamaah Zumiyah yang berbahagia, yang aku cintai karena Allah. Baik, untuk selanjutnya akan langsung disampaikan oleh guru kita, guru mulia kita, Prof. Said Agil untuk menyampaikan materi. Mohon izin, Prof, waktu diberikan oleh panitia 1 jam dengan pembagian 45 menit untuk Prof menyampaikan. Kemudian 15 menit kita akan komunikasi interaktif, tanya jawab dengan adik-adik kita mengenai tema yang akan kita bahas. Itu kepada Prof. Said Agil, guru mulia kita. Mari kita saksama dengan baik-baik dan kita iringi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Bu Rektor yang saya muliakan atau yang mewakili, kemudian penasehat hikmah, Pak Tolabi yang ganteng, pecinya peci Sulawesi, bukan pecinya Banten itu. Ya, Bro. Iya, para pembina, para dosen yang ikut hadir, dan mahasiswa sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, walaupun secara virtual. Karena kondisi kita yang kurang bersahabat, maka kita lakukan silaturahmi secara virtual, insya Allah pahalanya sama. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut sekalian. Adik-adik sekalian, terutama yang menjadi anggota hikmah, ya, himpunan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi anggota baru, ikut sebagai peserta pendaftaran training. Ya, pada hari ini saya dapat bersilaturahmi. Topik yang diberikan kepada saya terlalu besar itu sebetulnya. 45 menit tidak ada apa-apanya. Ya, 1 semester itu. Ya, generasi Quran itu satu semester. Saya punya buku, beberapa buku, ya, kesolehan hakiki, yaitu generasi Qurani, aktualisasi nilai-nilai Qurani, banyak buku-buku sekitar itu. Bagi kita, khususnya anggota hikmah, Al-Quran itu adalah segalanya. Al-Quran itu bagi kita adalah segalanya. Kalau kita ingin sebut dengan bahasa sedikit ilmiah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan kehidupan kita.
Kenapa kita jadikan sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita? Karena kita yakini sebagai wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir pula. Maka dipastikan ia sempurna. Mencakup semua yang dulu pernah diturunkan, ditambah dengan masalah-masalah baru, kasus-kasus yang muncul kemudian sesuai dengan ya sejarahnya, sesuai dengan historis, sosiologis, historis, diutusnya para nabi dan rasul sejak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakini Al-Quran itu adalah sebuah kitab pedoman yang sempurna sekaligus sebagai mukjizat yang abadi dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penyajiannya tetap aktual walaupun diturunkan 14 abad lebih tahun yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu, tapi penyajiannya dia tetap aktual, tetap dan terus bisa menjawab semua permasalahan umat yang muncul, apapun bentuknya. Itulah mungkin pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ma farratna artinya ma tarakna, tidak kami alpakan. Di dalam Al-Qur'an itu sesuatu pun, dari manapunnya, dari nakirahnya itu. Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi minasy, tetapi min syai'. Para pakar mengatakan an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu. Nakirah syai' yang didahului oleh ma itu maknanya adalah bersifat umum. Maka ditafsirkan oleh para ulama walau kana qalilan aw katsiran, saghiran aw kabiran, halan aw mustaqbalan, semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk segala perkembangan baik ilmu pengetahuan dan teknologi, sains yang begitu luar biasa, isyarat-isyarat ilmiahnya kita yakini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi kita tidak berpendapat bahwa Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan. Karena kitab ilmu pengetahuan berangkat dan diuji oleh teori-teori, dan teori-teori itu selalu dilakukan studi yang berkepanjangan dan selalu mendapatkan perubahan. Kalau kita katakan demikian berarti Al-Quran itu berubah. Sementara Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu qadim, dia tidak hadis. Para usuliyun mengatakan Al-Quran itu kalamullah an-nafsi al-azali. Para pakar juga mengatakan, misalnya Abdullah Darras dalam karyanya An-Naba'ul Azim, beliau mengatakan Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu muhtajaddidun. Al-Quran itu mukjizat yang abadi dan penyajiannya tetap aktual. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah jadul, isi kandungannya sudah ketinggalan, maka yang jadul itu bukan Al-Quran, tapi orang yang mengatakan demikian, itulah yang jadul. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian yang berbahagia, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup berarti kita ingin menjadi generasi yang Qurani. Orang yang setiap harinya, setiap saat, selalu bersama Al-Quran. Maka Al-Quran untuk kita umat Islam diperintahkan untuk dibaca, bukan untuk dilihat, ditatap, diletakkan di sebuah tempat yang bagus, warnanya beragam, tapi dia untuk dibaca. Generasi Qurani adalah generasi
yang selalu dia setiap saat berkomunikasi dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'an. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Itulah sabda Nabi, siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan bahasa dan sastra yang tinggi. Bahasa Arab bukan bahasa ibu kita. Orang-orang yang bahasa ibunya Al-Quran, untuk mengetahui makna dan isi kandungan Al-Quran, masih dan terus banyak menghadapi kendala. Bagaimana cara memahaminya yang benar? Apalagi kita yang bahasa ibu kita bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini bahasa yang dengan sastranya yang tinggi, dan huruf-hurufnya pun apabila berubah satu huruf kepada huruf yang lain, dia akan memberi makna yang berubah pula, arti yang berbeda pula. Contoh misalnya, ketika saya membaca akhir surah Al-Ahzab misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini tertuliskan sin, yang sekarang dalam Rasul Utsmani sudah ada giginya. Ketika Al-Quran diturunkan dan ditulis oleh para sahabat, tulisan dulu itu dan tulisan dari manuskrip-manuskrip yang masih terlalu banyak untuk kita kaji, masih dalam bentuk bagaikan garis saja. Tidak ada giginya, tidak ada titiknya. Nah, kalau kita salah dalam menuturkan, walaupun sudah ditulis ada giginya, tidak ada titiknya, kita baca dengan ganti sadi dan dengan ada titik 3 di atasnya, dia memberi makna yang berbeda. Qaulan syadidan artinya ucapan yang keras, bukan ucapan yang benar. Berucaplah dengan ucapan yang benar, menjadi berucaplah dengan ucapan yang keras. Begitu juga kalau kita menambah titik yang seharusnya tidak ada titik, dia akan berubah maknanya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dalam surah An-Nahl, bukan An-Nakhl. An-Nahl artinya lebah. Kalau An-Nakhl kita kasih titik, dia menjadi korma. Bedanya terlalu jauh. Begitu juga yang lain-lainnya. Terkadang pembawa acara pun dia membawakan sesuatu yang menurut dia sudah fasih, dengan giling kepalanya, ya miring-miring mulutnya, bibirnya, dianggapnya sudah benar, tapi justru salah. Kita sering mendengar pembawa acara dengan kepasihannya, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Miring lagi ala asrafil anbiya wal mursalin. Atau dirubahnya menjadi shad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as. Mulutnya muncung lagi. Kedua-duanya salah. Kalau sin berarti dia minas saraf. Saraf itu artinya boros. Nabi bukanlah orang yang paling boros. Asrafil anbiya berarti paling boros. Kalau asraf dengan sad berarti Rasul paling berpaling. Orang yang paling membangkang. Yang benar itu adalah dengan shin. Ala ashrafil anbiya wal mursalin. Begitu juga orang ketika membaca, ya, sakaratul maut digantinya syakaratul maut. Kalau sakarat, ya masa-masa ingin wafat itu. Tapi kalau syakarat itu adalah berterima kasih.
Begitulah Al-Quran. Bahasa-bahasanya begitu indah, sehingga dia adalah betul-betul merupakan mukjizat. Nah, kita yakini pula untuk mengetahui makna dan isi kandungannya diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itulah yang bisa mendekatkan kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, isi kandungan dan pesan-pesan, serta nilai-nilai Qurani itu. Mengingat Al-Quran isi dan kandungannya begitu luas. Pesan-pesannya terlalu banyak. Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nabi diperintahkan, katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini, airnya diganti menjadi tinta untuk menulis. Penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini. Bukan yang ada di Ciputat saja. Ciputat saja coba dihitung. Berapa banyak ranting-ranting pepohonan yang bisa kita kumpulkan. Untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala dipastikan lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Air laut yang diganti tinta itu tadi pasti akan kering dan habis sementara yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimislihi madada. Walaupun kata Allah kami datangkan seperti itu lagi, kami ganti lagi seperti itu lagi, dia akan habis, dan akan habis, dan seterusnya. Itulah Al-Quran. Artinya, penafsiran terhadap Al-Quran itu dipastikan tidak akan selesai. Tidak ada kata selesai menafsirkan dan memahami Al-Quran. Sampai dengan para mufassirnya itu selesai. Dunia pun sudah hancur. Sudah kiamat. Tapi Al-Quran tetap dia dengan eksistensinya yang ada. Dia tidak berubah, dia tidak pernah bertambah, dia tidak pernah berkurang. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini ada pesan, nilai Qur'ani yang begitu tinggi. Kami, kata Allah, yang menurunkan, kami yang akan memeliharanya. Kenapa Allah tidak mengatakan aku yang turunkan, aku yang akan memeliharanya? Ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Allah yang maha segala-galanya tidak pernah sombong. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah diri. Kenapa? Kalau kita mau sombong dengan keilmuan kita, yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan bukan sedikit, tapi sangat sedikit. Sama seperti ayat tadi. Allah tidak berfirman illal qalil, tetapi illa qalilah. Dengan nakirah didahului oleh ma, menunjukkan betapa sedikitnya Allah berikan ilmunya kepada hamba-hambanya. Maka kita bahagian daripada nilai Qur'ani. Mahasiswa-mahasiswa, para dosen, tidak ada kata selesai dari belajar. Tidak ada kata berhenti dari membaca buku. Tidak ada kata selesai menulis karya-karya ilmiah. Karena kalau sudah kita selesai, keilmuan kita mandek, tidak berkembang, dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman,
maka kita pada saat itu sudah tidak lagi disebut sebagai orang yang alim, seorang ilmuwan, tetapi melainkan kita menjadi orang yang bodoh. Pada satu hari ada murid bertanya kepada gurunya, "Man ahwajun nasi ilal ilmi?" Siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Sang guru menjawab, "Ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama." Yang memerlukan ilmu pengetahuan adalah ulama. Kenapa? Ditanyanya kenapa? Sang guru terus memberikan penjelasannya, "La tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa iza staghnaita kunta jahilan." Kamu tetap menyandang sebagai predikat seorang ilmuwan apabila terus belajar. Tetapi apabila engkau sudah merasa cukup dengan ilmumu, tidak pernah melanjutkan studimu lagi, tidak pernah belajar lagi, maka pada waktu itu tanggallah predikat keilmuanmu dan engkau menjadi seorang yang bodoh. Apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi sekarang. Ada digital, ada PDF. Perkembangan yang ada di ujung dunia sana kita bisa ketahui. Tulisan karya apa yang baru muncul, kita dapat akses. Dan bahkan kita dapat langsung memiliki itu kalau memang PDF-nya itu dibukakan untuk kita. Nah, termasuk di dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Ada karya-karya baru yang luar biasa. Ya, ada yang disebut dengan At-Tafsirul Hadis yang ditulis oleh Allahyarham Az-Zah Darwaza, 10 jilid besar. Ada yang menghimpun dalam bentuk mausu'ah. Mausu'ah, Encyclopedia At-Tafsir bil Ma'sur, yang ditulis oleh seorang ulama besar. Ya, seorang ulama besar. 25 jilid. 25 jilid. Saya dikirimi oleh teman, Masya Allah. Satu ensiklopedia yang luar biasa. At-Tafsir wal Mufassirun fil Asril Hadis. Ya, siapa saja studi dan penelitian yang berkaitan dengan tafsir dan para mufassir itu di era modern. Ya, di era modern ini menunjukkan bahwa beragam kitab tafsir kita temukan. Berjilid-jilid kitab tafsir bisa kita baca. Tetapi bukan berarti selesai kita membacanya, kita sudah selesai dalam tugasnya sebagai seorang ilmuwan di dalam ilmu tafsir atau studi kitab-kitab tafsir. Masih banyak lagi yang harus kita baca. Maka membaca Al-Quran adalah kunci untuk kita dekat dengan Al-Quran. Karena segala sesuatu rujukannya adalah Al-Quran. Untuk itulah kita bisa menjadi generasi yang disebut dengan generasi yang Qurani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia. Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan posisinya nanti al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u fi ay syaqqun alaih falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Hikmah adalah wadah untuk membentuk qari-qari'ah, hafiz-hafizah. Yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan keilmuannya. Posisinya nanti ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama malaikat yang mulia dan terhormat. Orang yang membaca Al-Quran tetapi dia masih mengeja, merasa sulit dia dalam membaca itu,
maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya ada dua. Pahala membaca dan pahala mengeja tertitah-titih ketika membacanya itu. Maka kemuliaan itu harus kita jaga. Kehormatan itu harus kita pelihara untuk menjadi generasi yang Quran. Membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran sangat mudah sekali. Tidak perlu memerlukan waktu-waktu yang lama seperti masa-masa lalu. Sekarang dengan metode cepat baca Al-Quran, metode cepat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, metode cepat terjemah Al-Quran yang sudah dibuat oleh putra-putra terbaik bangsa ini merupakan karya nyata untuk bisa mengantarkan saudara-saudara kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Cukup 4 jam saja. Yang tidak mengerti dan tidak kenal huruf Arab, maka dia akan bisa membaca Al-Quranul Karim. Membacanya tentu tidak seperti Muammar, tidak seperti Ustaz Syarifadin Muhammad, ya, seperti Ustaz Thalabi. Membaca di sini maksudnya sudah mengenal huruf dan bisa membaca secara tertitah-titih huruf-huruf Al-Quran itu. Kita pernah lakukan pendaftaran di Singapura, pendaftaran di mana-mana, hanya menggunakan salah satu metode hasil karya teman-teman kita, para qari, para hafiz. Di Singapura, anak-anaknya mungkin merupakan korban kesibukan orang tua. Sehingga mereka tidak pernah bertemu dengan anaknya. Ketika keluar bekerja, anaknya masih tidur. Ketika pulang ke rumah, anaknya sudah tidur. Yang mengurusnya kadang-kadang pembantu saja. Tidak sempat terbimbingkan dia untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kita tawarkan kepada mereka. Tolong dikirimkan anak-anaknya ke Masjid Al-Mujahidin di tengah-tengah Singapura itu. Diserahkan jam 8, nanti waktu zuhur dijemput. Dan membawa Al-Quran dari rumah. Buka halaman yang mana saja dari Al-Quran itu, dan uji sendiri anaknya masing-masing. Alhamdulillah, begitu selesai salat zuhur, satu persatu dipanggil, dan anaknya disuruh membaca halaman mana saja yang ditunjuk oleh orang tuanya. Bisa mengenal huruf-huruf Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran hebat ya Ustaz. Hebatnya bukan sekarang. Dari dulu juga sudah hebat Al-Quran. Tapi karena kita sendiri yang tidak mengerti kehebatan, kebesaran, dan keagungan Al-Quran itu. Mereka semuanya menangis, ya, yang akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya yang tadi tidak kenal huruf Al-Quran bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran mukjizat, dimudahkan untuk membacanya. Begitu juga dimudahkan untuk menghafalnya. Ya, menghafalnya. Menghafal Al-Quran tidak perlu lama-lama seperti dulu. Mondok sampai 4 tahun, 5 tahun. Tidak perlu. Ya, cukup dengan beberapa bulan saja. Dan bila perlu 1 bulan saja cukup 30 juz. Ini sudah kita buktikan. Ya, saya punya yayasan di Batam, Quran Center. Saya juga pembina yayasan HCI, Hufaz Center Indonesia yang ada di Medan, yang didirikan oleh keluarga besar Batubara, Pak Baswan Batubara, Allahyarham, baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Sudah melakukan pembinaan, diambil anak-anak dari Provinsi Sumatera Utara, belum keluar. Dibentuk satu tim untuk rekrutmen daripada peserta tahfiz itu. Alhamdulillah sudah 4 kali wisuda. Wisuda yang keempat sudah kita laksanakan. Dan setiap wisuda 48 orang. Kecuali yang terakhir 47 orang karena yang satu sakit di tengah jalan.
Mereka menghafal rata-rata 3 bulan. Ada yang 3 bulan 10 hari. Paling lambat itu 5 bulan 10 hari atau 20 hari. Semuanya angkatan yang kita wisuda itu hafal Al-Qur'annya dengan baik hanya dalam waktu yang begitu singkat. Bisa kurang dari itu. Kita kenal Mufti Johor yang dulu tinggal di Indonesia, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Menghafal Al-Quran hanya 40 hari. Dr. Nahrawi Abdul Salam yang dulu pernah menjadi dosen tafsir hadis pada masa-masa awal pendiriannya. Almarhum yang wafat 1998. Hafal Al-Quran hanya dalam masa 52 hari. Menghafalnya di bawah Hijr Ismail tahun 49 sampai dengan 52 ketika beliau berada di Makkah dan kemudian melanjutkan studi ke Al-Azhar Asy-Syarif. Juga teman-teman kita yang lain bisa menghafal Al-Quran. Pengalaman saya pun begitu, tidak perlu lama-lama menghafal Al-Quran, apalagi kita menghafalnya di tempat-tempat yang mustajab, dikabulkannya doa di sana. Orang yang menghafal Quran juga posisinya sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang membaca, menghafal Al-Quran dengan baik, itu menjadi ahlullah wa khassatuh. Dia menjadi keluarganya Allah. Ketika Nabi bersabda dalam sebuah riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah itu punya keluarga, lillahi ahlun di dunia. Mereka bertanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal lillahi ahlun ya Rasulullah?" "Na'am, lillahi ahlun." Siapa itu? Man haula'i? Dijawabnya, haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Man akramahum faqad akramahumullah wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah mereka-mereka yang membaca Al-Quran ketika di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan juga. Siapa yang menghina mereka, Allah pun akan hinakan. Maka kehormatan itu harus kita jaga. Menjadi ahlul Quran artinya merealisasikan pesan-pesan Al-Quran itu dalam kehidupan. Itulah yang disampaikan, ya Al-Quran berjalan, katanya Rasulullah SAW, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya, pribadinya adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, sebagai mahasiswa harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan bila perlu harus bisa menghafal Al-Quran itu 30 juz. Bukan juz 30. Beda antara juz 30 dengan 30 juz. Para ulama mengatakan min samarati hifdzil Quran, buah daripada menghafal Al-Quran paling tidak untuk kita sebagai mahasiswa adalah quwwatuz zakirah. Kuat ingatannya, kuat hafalannya. Yang kedua, malakatul Arabiyah. Kemampuan untuk berbahasa Arab. Karena setiap hari kita membaca Al-Quran, maka lidah kita terlatih dengan huruf-huruf Arab. Maka kita menjadi orang yang fasih. Yang ketiganya, ar-rahatun nafsiyah. Allah memberikan kepada kita ketenangan. Yang keempat, dikatakan yang disebut dengan ar-rif'ah fid daraini. Ar-rif'ah fid darain artinya mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menghilangkan kita dari penyakit lupa. Yang lain boleh lupa, tetapi Al-Quran tidak boleh lupa. Dan ini terbukti. Ya, terbukti. Walaupun dengan usia.
Nabi mengatakan lillahi ya, likulli da'in dawa. Semua penyakit ada obatnya. Illal haram. Kecuali pikun. Pikun tidak ada obatnya. Orang yang ahlul Quran dijamin tidak akan menjadi orang-orang yang pikun. Sebentar dia ngomong, lupa. Sebentar dia sudah melakukan sesuatu, dia lupa. Sebagai bukti otentik, itu adalah guru kita, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Tepatnya 19 Maret 2021 atau 5 Sya'ban 1441 Hijriah, 1442 Hijriah. Beliau dalam usia 96 tahun. Ketika sudah mulai menderita sakit yang membuktikan bahwa usia sudah lanjut, selalu berada dalam ICU. ICU adalah penampungan tempat orang-orang yang tidak sadar. Tapi kalau beliau sadar, yang dibaca hanyalah Al-Quranul Karim. Al-Quran terus dibaca, berhenti lagi, nanti ingat lagi, baca Al-Quran lagi. Karena beliau adalah seorang ulama yang hafal Quran dan hafalannya sudah dikenal mendunia. Karena beliau setiap hari ketika saya sekolah di Mekah dulu, habis sholat maghrib, membentuk bundaran, nanti lingkaran di belakang Hijr Ismail itu dimulai oleh beliau membuka satu ayat, satu surat, atau beberapa ayat, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang ada dan bersama beliau di lingkaran itu. Setiap hari beliau lakukan itu. Di samping seorang peneliti yang tangguh, setiap hari hanya berkutat dia dengan ilmu pengetahuan. Setiap hari dia selalu berada di fakultas, di mana di perpustakaan Universitas Ummul Qura. Apakah perpustakaan yang tercetak atau perpustakaan yang masih dalam bentuk manuskrip yang disebut dengan mahfuz. Luar biasa. Nah, pesan-pesan Al-Quran itulah kita realisasikan dalam kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bernegara, dan juga sebagai seorang ilmuwan. Menjadikan kita adalah generasi yang tangguh, pelopor bangsa yang kita cintai ini. Moderator sudah lihat-lihat jam dulu. Saya juga punya jam nih, saya lihat juga jam saya. Masih 10 menit, Prof. Masih 10 menit. Afadhal. Memang sudah lebih ya, memang sudah lebih ya. Masih 10 menit. 10 menit habis waktunya 1 jam. Iya. Saya yakin mahasiswa akan menjadi mahasiswa-mahasiswa teladan, terutama anggota hikmah akan menjadi contoh dan panutan. Setiap hari bukan HP saja yang dipegang, tapi kalau HP yang dipegang juga aplikasi Al-Qur'annya jangan lupa kita baca. Kenapa? Satu huruf kita baca mempunyai nilai yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita setiap saat ada kesempatan kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya ya, saya berusaha memotong sana, memotong sini meringkasnya ya, walaupun lewat juga waktunya lebih dari 45 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mari kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyukurukum syukran jazilan Ustadzi. Sama-sama. Dr. Said Agil Husain Al-Munawar. Alhamdulillah dalam waktu yang cukup singkat dan hemat beliau sudah menyampaikan banyak sekali bagian samudra ilmu. Terima kasih Ustadzi. Dan betul, sekarang ini adalah waktunya komunikasi interaktif
tadi Prof sudah menyilahkan kita untuk bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Sepertinya sudah ada beberapa yang raise hand. Insya Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 banyak. Baik, Prof mau yang mar'ah apa yang cowok, Ustaz? Baiknya, Mana Ustaz. aja. Mana Mana aja. Kalau ada yang tidak itu tidak cewek, tidak cowok. Baik. Ya, silakan. Baik, saya ingin karena anak pertama saya perempuan, Ustaz, jadi saya milih perempuan. Ini kepada coba ini kayaknya udah senyum-senyum. Ananda siapa ini? Boleh dibuka 22301. Silakan open mic kemudian menyampaikan pertanyaannya. Singkat padat jelas ya. Iya, Ustaz. Baik, langsung sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab, Ustaz. Nah, saya hanya ingin minta pendapat Prof aja nih, lebih baik kita menguasai bahasa Arab terlebih dahulu atau menghafal Al-Quran? Karena kan dengan menguasai bahasa Arab kita dapat menghafal Al-Quran dengan lebih mudah gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Salam. Iya. Jawabnya, ya belajarnya dua-dua lah kalau bisa. Belajar dua-dua. Dulu, ya orang-orang dulu, terutama di Timur Tengah, anaknya belum dimasukkan secara formal di sekolah, sudah dititipkan dulu dengan masyaikh untuk dibentuk pribadinya menjadi orang-orang yang hafal Quran. Maka rata-rata di Timur Tengah itu umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Paling lama 10 tahun. Nah itulah bekal. Nanti sekolahnya, ya karena mereka bahasanya bahasa Arab, ya lebih lancar lagi, lebih hebat lagi. Nah kita juga begitu. Sekarang sudah mulai untuk menghafal anak-anak kecil ini sudah mulai, ya, dan di luar sana menghafalnya bukan hanya menghafal Quran saja, nomor ayatnya, juz berapanya, halaman berapanya, berapa kali terulang ayat-ayat itu yang mutasyabihat, itu yang dihafal. Kita masih sebatas baca, nomor ayatnya juga kita tidak tahu, ya. Nah, jadi dua-duanya kalau bisa, ya kita menghafal Al-Quran, kemudian kita juga sembari menghafal, kita belajar bahasa Arab yang baik sehingga kita fasih. Ya, orang Indonesia ini orang yang lidahnya mudah dibentuk. Walaupun ada lidah-lidah yang khusus, dialek-dialek khusus. Misalnya ada provinsi, beberapa provinsi yang kental huruf ta misalnya. NTB, Bali, Aceh, menyebut taknya kental. Ya, nanti kita ketemu lagi katanya kan begitu kan. Ya. Tapi ketika membaca Al-Qur'an apa kelihatan itu? Sama sekali tidak. Hilang dia. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dia enggak baca in kuntum ta'lamun, enggak. Ya. Lidahnya lembut. Maka orang-orang asing, orang-orang luar mengakui Indonesia itu memang hebat sebagai karunia Allah, lidahnya mudah dibentuk untuk bisa mengucapkan apa saja dengan baik. Silakan, yang nomor 2 silakan. Baik, terima kasih pada Ananda atas pertanyaannya. Terima kasih juga Prof. Said Agil atas jawabannya, alhamdulillah. Yang kedua, gantian, laki-laki. Tadi sudah senyum-senyum, saya perhatikan. Kepada Rizky Sohibul, 22206, silakan langsung open mic, sampaikan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Kiai Said Agil Husin Munawar. Jadi pertanyaan saya pada kali ini, saya pernah menghafal dan mendengar bahwasanya penghafal Al-Quran itu jasadnya tidak akan rusak. Apakah
apakah hal tersebut benar begitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, jadi di antara kemuliaan yang akan dirasakan oleh orang yang hafal Quran, antara lain jasadnya tidak akan rusak dari dimakamkan sampai nanti dibangkitkan. Ini bukan dongeng. Bukan dongeng. Di Mekah ketika saya sekolah dulu diceritakan oleh guru-guru saya. Dulu ada orang Indonesia dari Garut. Namanya Syekh Mustafa Garut. Syekh Mustafa Garut ini ahlul Quran, hamilul Quran. Bacaannya luar biasa lah. Dia punya anak, namanya Abdurrahman. Dibentuklah si anak ini untuk bisa menggantikan beliau. Beliau sudah meninggal. Ya, meninggal. Guru saya ceritakan, meninggalnya mungkin sudah 22 tahun. Nah, anaknya Abdurrahman, si Abdurrahman mulai sakit. Sakit yang mengantarkan kepergiannya. Nah, ketika dia sakit itu dia berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong saya dimakamkan di atas ayah saya itu. Dipenuhi meninggal pada satu hari, dipenuhi keinginannya, ya dimakamkan di Ma'la itu, akhirnya dibuka makamnya ayah, si ayah masih utuh. Kafannya tidak rusak, badannya apalagi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti orang yang syahid. Orang syahid itu jasadnya tidak rusak. Darahnya kalau dia gugur di jalan Allah, darahnya itu masih tetap segar. Buktinya apa? Dari peperangan Uhud, ya, peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. 200 tahun kemudian, Madinah itu mengalami kalau kita banjir bandang. Banjir bandang. Gunung Uhud itu terkerok dia di bawahnya. Nah, jasad-jasad yang dulu dimakamkan 200 tahun yang lalu itu bertimbulan. Bertimbulan. Kapan-kapannya masih utuh. Dan darahnya pun masih segar. Dikumpulkan dan akhirnya dimakamkan kembali di Baqi'. Di Baqi' dulu dibuat ini satu tempat, hampir 200 orang dibuat satu tempat, diberi nama Syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Jadi kalau masuk dari pintu depan Baqi' itu, masuk nanti ke kiri, lurus, nah itu di sebelah kanannya. Itulah Syuhada Uhud. Lebih daripada itu ada hadis. Ya, nanti ditulis hadisnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata hamilul Quran, iza mata hamilul Quran, auhallahu ilal ardi, auhallahu ilal ardi, alla ta'kuli lahmahu." Faqalat, buminya menjawab, faqalat, kaifa akulu lahmahu, kaifa akulu lahmahu, wa kalamuka fi jawfihi, wa kalamuka fi jawfihi. Jadi Nabi bersabda, apabila orang yang hafal Quran itu meninggal dunia, maka Allah terus perintahkan kepada tanah, Allah ta'kuli lahmahu, supaya jangan memakan dagingnya. Faqalatil ard, tanah itu terus menjawab, kaifa akulu lahmahu, bagaimana aku akan memakan dagingnya, wa kalamuka fi jawfihi, sementara firmanmu ada di dalam dadanya. Fi jawfihi artinya fi sadrihi. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita
ahlul Quran. Insyaallah Allah jadikan kita ahlul Quran yang dijanjikan oleh Allah seperti itu. Amin. Terus yang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Terima kasih. Tadi yang nanya Rizky Sohibul ya. Baik, yang ketiga. Tadi saya sedang lihat pokoknya yang ada ekspresinya senyum-senyum. Silakan Yolanda. 22236. Langsung sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, agak sedikit terharu sama perkataan Ustadz yang terakhir. Ya. Jadi begini Ustadz, mengenai menghafal Al-Quran gitu kan Ustadz. Jika seseorang itu sudah selesai menghafal Al-Quran gitu kan Ustadz, cuman mereka tuh udah selesai doang gitu Ustadz. Namun istilahnya nggak lancar gitu Ustadz. Kemudian ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan udah selesai menghafal Al-Quran namun nggak lancar gitu Ustadz. Apakah itu tuh bisa dimasukkan ke surganya ataukah cuman sia-sia aja gitu Ustadz? Terus apakah bisa membawa keluarganya atau orang tuanya ikut gitu Ustadz? Karena kan seorang yang menghafal Al-Quran itu kan bisa memberikan mahkota kebahagiaan, ketenangan gitu di surganya nanti Ustadz. Iya. Ustadz. Iya. Jadi menghafal Al-Quran ini mudah. Yang sulit itu memeliharanya. Jadi bagaimana hafalan itu tetap terpelihara? Maka satu kuncinya, kita harus gila Al-Quran. Gila Al-Quran. Kemana-mana kita baca saja Al-Quran. Saya dulu ketika saya di Madinah, saya di Mekah dulu, memang saya digelari ya. Nama saya Agil, itu gila katanya. Gila Quran. Gitu. Kemana-mana saya baca Quran saja gitu. Ya, untuk apa? Menjadikan Al-Quran itu betul-betul nempel. Kalau kita menghafal, sama dengan kita membaca. Seolah-olah teksnya itu ada di depan kita. Maka hafalan kita menjadi kuat apabila kita ulangi terus. Dan kita selalu bawa ayat-ayat itu dalam bacaan sholat. Dalam bacaan sholat. Yang kedua, kita wajibkan diri kita, paksakan diri kita, yang selalu digoda oleh syaitan, yang dilaknat Allah itu. Baru pegang Quran saja pagi-pagi subuh dibisikannya. Baru jam 5 hari ini. Baru jam 6. Nantilah Al-Quran baca yang dulu saja dulu. Kalah kita. Selesai. Ya, insya Allah pada masa-masa berikutnya kalah terus. Yang perang dengan apa? Dengan syaitanir rajim. Kita pegang. Duduk, kita pegang Al-Quran. Sekarang ada aplikasi di HP. Ya, mungkin kita malu kadang-kadang pegang Quran. Ya, Quran kan macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang biasa kita pakai itu Quran pojok ya. Quran pojok lil huffaz itu. Itu Masya Allah. Saya kebetulan suka mengoleksi. Dulu sering berjalan ke luar negeri, suka mengoleksi saya. Apalagi ketika ada pameran buku di mana di Kairo. Saya kumpulkan. Saya punya Al-Quran itu 261 macam. Besar, kecil, sampai yang di pinggir-pinggirnya itu tinta emas. Ada yang tulis tinta emas. Kecil, tinta emas. Sampai yang paling kecil, yang Quran-Quran Spanyol namanya. Ya, tapi karena dulu almarhum Pak Tarmizi Tahir ya. Tarmizi Tahir membuka Baitul Quran yang ada di Taman Mini itu. Zamannya Pak Harto, gedungnya sudah jadi, isinya enggak ada, kosong. Isinya enggak ada. Nah, akhirnya beliau panggil saya, Pak Agil punya enggak buku-buku ulumul Quran, buku-buku pokoknya yang berkaitan dengan, ya saya bilang banyaklah saya di rumah saya. Dipinjam sama beliau. Dikirim mobil
untuk ngangkut supaya ketika diresmikan oleh Pak Harto nanti sudah ada isinya. Susun. Tapi karena saya ini orangnya lillahi ta'ala saja, tidak pernah kita catat buku yang dipinjamkan berapa, tidak pernah. Karena janjinya dulu akan dikembalikan. Begitu selesai, saya tagih. Katanya, sudahlah, katanya, wakafkan sajalah, katanya. Nanti Allah ganti yang lain. Ya akhirnya, sudahlah, saya bilang. Kalau memang begitu, ya sudah. Allah ganti saya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya, buku ulumul Qur'annya, Al-Qur'annya. Nah, Al-Qur'annya saya kumpulkan dan akhirnya saya memang buat berita acara. Sebagai pribadi saya berita acara, saya wakafkan ada 261 jenis Al-Qur'an. Tapi di rumah saya masih juga banyak seperti itu. Ya, masih banyak seperti itu. Dan terutama Quran-Quran yang dicetak oleh berbagai negara. Oleh berbagai negara, termasuk Quran-Quran yang dicetak di Cina misalnya. Yang di Cina itu tulisannya ada tulisan emasnya. Ya, Afrika gitu. Ya, tulisan-tulisan bagus-bagus ya, yang artinya apa? Betul-betul dimuliakan oleh orang-orang yang menulisnya itu sampai ditulis dengan tinta emas. Ada satu Quran kecil ketika kita pamerkan di Gelora Senayan, ketika pamerkan di sana, selalu diincar orang. Diincar orang. Tapi karena dia masuk di dalam kaca, nggak bisa diambil. Tapi kalau di luar, saya kira diambil orang itu. Bagus betul. Bagus betul. Jadi ada orang dekati penjaganya itu, berapa katanya harganya itu, saya beli. Ya kata yang jaga, ini bukan saya punya, saya kan hanya jaga saja. Ya siapa yang punyanya, siapa gitu. Ya dibilangi Kementerian Agama yang punya. Ya enggak bakal dijual gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih terpelihara. Jadi orang yang hafal Quran itu adalah orang yang senantiasa menjaga hafalannya. Kalau memang ada lupa-lupanya, wajarlah manusia. Kita kalau sudah tidak ada lupanya lagi, itu bukan manusia namanya. Malaikat sudah. Maka lupa itu adalah penyakit manusia di mana saja berada. Dan sampai sekarang tidak ada obat yang menghilangkan penyakit lupa. Iya kan, ada di apotek penyakit lupa, ada obatnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, maka kita selalu mendoa. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw. Allahumma zakirna minhum nusina, Ustaz. Nah, minhum nusina bukan nasina. Kalau nasina itu yang disengaja mungkin. Kalau nusina mungkin yang tidak disengaja juga dia lupa juga. Ya, jadi yang benar itu nasina, nusina, ya. Minhuma jahilna wa alimna minhuma jahilna. Mungkin yang karena lupanya itu kita menjadi bodoh, ya, nah ingatkan kembali kebodohan itu, ya. Jadi doa itu insya Allah kita ketika berdoa didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Amin. Ya. Dan orang yang hafal Quran juga orangnya itu, ya, kata kiai-kiai ya, itu awet muda. Pantes. Dia tidak pernah tua-tua. Ya, jadi ada kiai yang mengatakan saya ini sudah tua, jalannya sudah miring-miring. Tidak ada. Semuanya ahlul Quran itu muda. Kalau tua itu proses umur saja yang berjalan gitu. Tapi muda terus. Karena isinya apa? Isinya cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Masih ada 6 yang raise hand, namun karena waktunya masih 3 menit untuk tanya jawab, sehingga izin 1 pertanyaan lagi ya Ustadz.
Saya boleh, minta boleh, ya. supaya imbang antara perempuan dan laki-lakinya. Ya. Yang siap tadi ada ini Sidik, silakan 22216. Fadol, langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Jadi saya sangat tertarik dengan tadi yang Prof sampaikan, yaitu menghafal Al-Quran itu jangan sampai lama-lama gitu. Kalau minimalnya 5 bulan 20 hari. Paling cepat kalau usahakan 1 bulan gitu. Boleh dibagikan nggak, Prof, itu trik-triknya supaya bisa cepat menghafal Al-Quran dan amalan-amalan yang bisa menjaga hafalan kita gitu. Terima kasih, Prof. Iya. Banyak buku-buku yang menulis itu. Banyak, ya, rahasia orang yang menghafal Quran. Itu ada satu buku, ada satu tulisan, banyak tulisan. Saya punya banyak tulisan. Itu berangkat dari pengalaman mereka masing-masing. Mereka tuliskan sebagai guru, ya, pendidik, ya, orang-orang yang menghafal Quran. Jadi ada trik-triknya. Yang pertama itu adalah ya Quran yang kita jadikan sebagai pegangan dalam menghafal itu memang Qurannya lil huffaz. Lil huffaz itu Quran pojok. Ya, yang diterbitkan oleh Menara Kudus kalau Indonesia, ya, atau Quran-Quran di luar. Quran-Quran yang di luar itu rata-rata Qurannya Quran pojok, ya. Nah, yang kedua, ya, menghafalnya itu ketika menghafal itu kita terus mengulangi dan pilihlah waktu yang pas untuk menghafal. Nah, waktunya itu tidak bisa kita pastikan. Ada orang yang begitu baca dia terus hafal habis sholat subuh. Ada yang orang bisa membaca dan menghafal dengan baik ketika dia mau tidur. Ada yang ketika bangun waktu malam, tahajud, ada waktu apa? Silahkan. Kalau dia paginya dia bisa itu, selama 1 hari itu, dia ulangi apa yang dia hafal tadi itu, dan mengulangi apa yang sudah dihafal sebelumnya. Nanti maghrib, isya misalnya dia bisa juga menghafal dengan baik. Ulangi dulu yang sudah hafal, tambah lagi dengan yang baru. Mundur lagi, maju lagi. Mundur lagi, maju lagi. Mundur lagi, maju lagi. Nanti dia nempel utuh. Nempel dia utuh. Ya, seperti iklan itu. Nempel katanya seperti perangko. Ya kan? Nempel seperti perangko. Nggak lepas-lepas dia. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, insya Allah. Dan menghafal Quran tidak ada batasan umur. Anak kecil apalagi. Ya, anak kecil, ya, cucu-cucu saya itu, Masya Allah. Kalau yang juz 30 itu lancar aja dia. Ya, padahal membaca Arabnya saja masih ngeja. Ya, ngeja dia. Tapi dikasih hafalan, itu langsung dia hafal. Jadi bisa tua, bisa muda, bisa apa saja. Ya, tidak dibatasi oleh umur. Nah, kalau doa memang ada kadang-kadang guru-guru dulu ngajarkan kita supaya kuat hafalannya. Ya, misalnya ada doa, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa birahmatika ya arhamar rahimin. Itu guru saya juga ijazahkan, dibaca 3 kali setelah sholat asar. Lebih afdal lagi dibaca 3 kali setelah setiap kita sholat 5 waktu. Ada lagi, apalagi? Banyak doa-doanya ya. Doa-doanya banyak. Ya, kalau doa yang saya lazimkan setiap saya sholat itu doa Allahumma rzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an
wa karamatal Qur'an wa hidayatal wa nural Qur'an wa sakinatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an wa hidayatal Qur'an. Itu doanya setiap sholat, habis sholat harus kita baca. Artinya kita memohon kepada Allah bahwa tubuh saya ini isilah dengan Al-Quran. Nah, itulah kalau maksud kita kan. Semuanya isilah dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran memberikan cahayanya, maka cahaya itu berikanlah kepada saya. Sehingga saya juga memiliki cahaya itu. Barulah saya bisa menjadi generasi yang Qurani. Ya kan? Jadi sosok yang nanti akan memperkokoh ya generasi bangsa Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Siddiq Marsyah Putra. Dari mana ini? Dari Solo Selatan, Pak. Ustaz Prof. Sulawesi Selatan. Solo Selatan, Sumatera Barat. Oh, Solo. Ya Allah. Solo itu banyak pondok-pondoknya. Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Ada Ustadz Abdul Hadi ya. Walunto. Oh, di Abdul Hadi Kiram. Iya, ada Pondok Ar-Raudhah. Kemarin saya yang ujinya itu. Kalau anak-anaknya sudah hafal 30 juz, nanti dibuat acara. Berapa orang itu, saya yang ujinya. Nanti ijazahnya saya yang tanda tangani. Yang di Medan juga saya yang tanda tangani. Yang di Batam juga saya yang tanda tangani. Ya, berbagi ilmu. Ya, lagi anak-anak banyak. Yang sudah hafal kemarin itu sudah 20-25, itu ada 27 orang. Yang 32 orang kemarin sudah kita uji, dan Masya Allah. Ya, masih muda-muda, hafal Quran. Senang kita. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Makasih. Makasih, Prof. Ya, Terima kasih makasih. Mas Siddiq atas pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bertanya. 4 orang sudah bertanya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Desfahana, kemudian Yolanda, kepada Alfiani, Heidi, Sulasiah yang sudah resen, dan yang tidak saya sebutkan karena sudah diturunkan hand-nya. Dan mohon maaf karena waktunya yang begitu hemat sehingga tidak bisa tersampaikan semua pertanyaannya. Namun insya Allah semoga kita bisa sowan langsung ke guru kita, ke Prof. Said Agil. Insya Allah. Dan insya Allah kita bisa melihat koleksi-koleksi yang beliau tadi sampaikan. Sangat menarik, Masya Allah. Melihat saja, Prof. Tenang, Prof. Nggak akan kami beli. Baik, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik Jamaah Zumiyah yang aku cintai karena Allah tentunya. Izin, Prof. Ini sebuah request yang sebenarnya sepertinya di setiap acara pasti ada request ini, Prof. Mohon kami ingin mendengarkan lantunan, entah itu sholawat, entah itu qasidah dari Prof. Langsung bisa kami dengarkan live. Barangkali mungkin bisa 1 bait, 2 bait, atau 100 bait pun kami insya Allah tidak ada bosan-bosannya. Dan setelah itu kami mohon doa dari Prof. Secara khusus untuk kami. Ini bukan doa penutup, namun doa dari Prof. supaya kami bisa menjadi seperti harapan kita bersama, menjadi hamil Al-Quran, diterangi Al-Quran, dan juga mohon doa supaya semua hajat kami dapat dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Prof, kami mohon dapat lantunkan qasidah atau salawat. Tafadhol, Ustadz.